Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oh iya, prajurit Kristus, sekarang tayangan ibadah anak online sudah tersedia dalam subtitle bahasa Inggris dan Mandarin loh. Cara mengaktifkannya mudah. Adik-adik bisa tekan tanda pengaturan yang seperti ini atau tanda subtitle yang seperti ini pada layar perangkat elektronik adik-adik. Lalu atur subtitle menjadi bahasa yang kalian inginkan. Oke deh, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah kan? Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Hai prajurit Kristus, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita mulai berdoa. Tuhan, hari ini kami akan ibadah online dan maupun onsite. Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang membawa pujian, kakak-kakak yang membawa firman, tim media dan jaringan, agar kami bisa beribadah dengan lancar dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita memperkatakan Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom prajurit Kristus. Wah, ketemu lagi sama Kak Elsa. Gimana? Masih inget kan sama kakak kan? Oh, harus masih inget, masa udah lupa? Kakak nggak sendiri loh di sini. Kakak ditemenin sama Kak Keren. Ada Kak Keren di sini. Shalom prajurit Kristus. Nah, gimana nih Kak? Aku senang banget deh ketemu lagi sama kakak. Ibadah kali ini. Nah, kakak semangat gak hari ini? Semangat dong Kak. Harus semangat ya kan? Prajurit Kristus aja di rumah semangat. Semangat nggak ya kayaknya? Harusnya semangat sih Kak. Harusnya semangat ya. Iya betul. Yuk yang semangat semuanya bangkit berdiri. Yuk berdiri.
betul dong Kak. Tuh, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Oke, semuanya udah berdiri? Oke, bagus. Yuk, gimana kalau kita panggil musiknya dulu Kak? Boleh. Oke, Yuk. semuanya angkat tangannya. Angkat tangannya. Kita putar-putar. 3, 2, 1, musik! Aku anak raja. Oke, siap ya? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Wah, gimana nih Kak? Kalau kita challenge aja nih lagunya. Wah, boleh banget nih Kak, biar Ya, seru nih. Biar seru. Jadi Wah. prajurit Kristus, haleluyanya nanti dihilangin ya. Siap ya? Oke, siap. Siap Oke. semua ya, siap. Kita nyanyi dari awal. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ingat haleluyanya jangan disebut. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Wih, semangat semua ya Kak. Aku malah yang salah. Gimana sekarang puji Tuhannya yang dihilangin? Oke. Siap ya? Ingat, puji Tuhannya dihilangin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Wah, hebat. Semuanya benar lagi ya Kak. Keren, berarti fokus semuanya semua. fokus, betul. Oke, kalau jadi anak raja itu harus saling apa sih Kak? Saling mengasihi. Betul, harus saling mengasihi. Nggak boleh marah-marah. Nggak boleh marah-marah. Oke? Kita nyanyi lagi, oke? Semuanya pakai gerakan ya. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kiri. Kasih, kasih, kasih. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Tidak suka? Suka Marah-marah. Harus sayang. Seperti kasih Yesus. Tolong dari awal ya adik-adik. Semangat. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Wah, semangat ya Kak hari ini ya. Udah capek belum Kak? Gimana ya?
Kalau pakai Gimana ya? masker kayaknya capek ya kak ya, rasa banget ya kak ya. Tapi semoga semuanya cepat berlalu, oke? Semoga semuanya bisa offline semua ya kak ya. Betul. Itu biar semangatnya lebih berasa ya kan kak. Oke, sekarang siapa yang udah siap mau dengar firman Tuhan? Wah, udah siap semua, Siap semua nih Kak. Betul, kalau gitu semuanya siapkan hatinya, siapkan telinganya. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita mau angkat ucapan syukur kita buat Tuhan. Adik-adik ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini semua karena kasihnya Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sama-sama adik-adik. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan,
Atas kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Prajurit Kristus, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Kau berkati kami, Kau berkati kami, beri telinga beri telinga yang dengar-dengaran yang dengar-dengaran akan firman-Mu. akan firman-Mu. Kau memberkati Kau memberkati kakak kakak yang akan yang akan membawakan membawakan firman-Mu. firman-Mu. Kau menyertai kami Kau menyertai kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Biarlah Biarlah kami kami boleh boleh menjadi berkat menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. untuk orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, Pakai kami Tuhan, pakai kami Roh Kudus. pakai kami Roh Kudus. Terima kasih, Terima kasih. ini doa kami. Ini doa kami. Kami berdoa Kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya, Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. amin. Selamat dengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom prajurit Kristus. Wah, senang banget hari ini Kak Ida ketemu lagi dengan kalian. Semuanya masih duduk manis? Coba cek, 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 cek. Ada yang goyang-goyang? Semuanya duduk manis? Kita mau dengar firman Tuhan. Yang kelas kecil, dengerin cerita kakak ya. Yang kelas besar, boleh siapin Alkitabnya. Oke? Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 43. Kakak mau cerita tentang apa ya? Dengarkan baik-baik ya. Kakak mau ceritain tentang cerita yang sepertinya simple, tapi coba dengerin ya. Pernah denger nggak nih? Namanya Ucok. Ucok ini murid kakak. Kemarin tuh pas kakak ketemu, ya, si Ucok mukanya kayak pepaya. Begitu, coba. Kayak dia tanya, Ucok, kenapa kamu? Kok mukamu seperti itu? Pas ditanya, Ucoknya nggak mau jawab. Begitu lagi. Selidik punya selidik. Kak Ida tanya ya kan, kenapa ya? Akhirnya dia cerita. Dia marah, dia kesel. Kenapa tuh enggak? Ya karena dia makanannya tidak suka. Jadi dia sebel, dia marah-marah. Aku enggak suka makanannya. Tapi aku disuruh makan itu, aku enggak suka. Begitu. Waduh, kira-kira nih ya, kalau kayak begini, ada ucapan syukur nggak di hati Ucok? Padahal banyak loh yang masih belum bisa makan. Karena apa? Mungkin mereka susah. Buat makan aja susah, apa aja harus dimakan. Nah, cerita kakak hari ini ada hubungannya tuh sama ceritanya Ucok. Ya, yang di Mazmur 107 tadi. Firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan menceritakan semua pertolongan Tuhan. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, semua orang menceritakan kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur. Nah, tahu nggak adik? Ada loh orang yang mengembara di padang gurun sana, terus kehabisan makanan. Gak ada makanan, aduh mau tinggal dikit lagi. Gak ada minuman, aduh gimana. Terus mereka bingung karena belum nyampe sama tujuan yang mereka harus capai. Di kota yang harus mereka temukan.
Mereka bingung, mereka nggak ngerti mesti gimana. Akhirnya mereka teriak minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong, kami tersesat, kami mau ke tempat tujuan kami. Tolong berikan jalan supaya kami ketemu dengan kota yang kami tuju. Adik-adik, kira-kira Tuhan tolong nggak ya? Kalau Tuhan tolong, angkat jempolnya. Kalau Tuhan nggak tolong, jempolnya turun. Coba lihat, jempolnya naik apa turun? Oh, pinter, jempolnya naik. Tuhan pasti tolong. Dan benar adik-adik, ketika dia berteriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan menolong orang tersebut. Sehingga mereka bisa ketemu dengan kota yang mereka tuju dan akhirnya mereka tidak menjadi kelaparan dan kehausan. Itulah Tuhan kita yang selalu bisa menolong setiap kita sehingga kita tidak akan pernah menjadi kehausan dan kelaparan. Nah, ada lagi loh adik-adik, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Mereka telah memberontak dan melawan firman Tuhan. Mereka memberontak melawan firman Tuhan sehingga mereka telah salah. Dan mereka hidup di dalam kegelapan. Bahkan lebih dari itu, mereka hidup terbelenggu. Mereka dirantai. Tapi ketika mereka kemudian sadar, mereka kemudian bertobat dan mereka minta tolong kepada Tuhan untuk diselamatkan. Tuhan, selamatkan kami. Ampuni kami. Kira-kira Tuhan mau menyelamatkan mereka tidak? Angkat jempolnya kalau mau. Kalau tidak, jempolnya ke bawah. Cobalah jempolnya ke bawah atau ke atas. Pinter semuanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau menyelamatkan orang yang benar-benar sudah bertobat dan mau berseru kepada Tuhan. Sehingga kemudian orang tersebut dibebaskan. Rantainya dibebaskan dari belenggu. Nah, dari belenggu dosa dibebaskan dia. Ya, Allah sang pembebas yang luar biasa. Tepuk tangan dong Tuhan kita yang hebat. Tepuk tangannya mana? Iya, pinter. Terus ada lagi loh adik-adik, orang yang kesakitan, menderita karena kebodohan mereka. Tapi mereka tidak mau diberi makan. Mereka tidak mau ditolong. Sampai mereka ada pada satu keadaan di mana mereka ada di ambang kematian. Dalam bayang-bayang kematian. Ketika mereka ada di ambang kematian, baru mereka berteriak sama Tuhan. Tuhan selamatkan kami. Tuhan tolong kami. Lalu Tuhan tolong tidak? Jempolnya mana? Ke atas apa ke bawah? Iya, jempolnya ke atas. Tuhan kita mau menolong orang tersebut ketika dia teriak minta tolong dan menyesali apa yang sudah mereka lakukan dalam kesalahan mereka. Dan Tuhan selamatkan orang tersebut. Nah, jadi orang-orang yang kesakitan, orang-orang yang kelaparan, Tuhan juga tolong. Tuhan sembuhkan dari yang mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan. Ya, luar biasanya Tuhan kita. Jempol buat Tuhan Yesus kita yang sangat hebat dan luar biasa. Sekarang kita pura-puranya ada di kapal ya. Siapa yang pernah naik kapal? Angkat tangannya. Ada yang pernah naik kapal? Kak Ida pernah naik kapal. Yuk kita sekarang pura-puranya naik kapal ya. Gandengan tangan ya sama mama papa atau sama kakak adiknya juga boleh. Pokoknya ada di sebelah kalian deh. Gandengan tangan ya. Kita pura-puranya ada di kapal. Nanti kalau Kak Ida bilang, ada ombak besar. Goyang ke kiri, goyang. Wah, ombaknya besar, goyang ke kanan, goyang. Gitu ya. Oke, bisa? Bisa? Jempolnya mana? Pinter. Yuk, kita pura-puranya lagi di kapal.
Terus pertama sih ombaknya enak di kapal. Tiba-tiba adik-adik ada badai. Ombaknya makin kenceng. Ayo goyang-goyang ke kiri. Goyang ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Aduh, gimana ini ombaknya besar. Aduh, gimana nih? Gimana nih? Ombaknya gede banget. Aduh, ombaknya besar sekali. Adik-adik juga goyang ya, kanan kiri ya. Lalu mereka ingat, oh ya, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong kami. Wah, ketika mereka minta tolong sama Tuhan, kira-kira Tuhan berkuasa tidak atas ombak, badai? Berkuasa tidak? Kalau berkuasa, jempolnya ke atas. Kalau tidak, jempolnya ke bawah. Berkuasa tidak? Bener banget. Tuhan berkuasa. Lalu, ombaknya pelan-pelan mulai tidak terlalu besar lagi. Wah, enak. Naik kapalnya enak lagi, ya kan? Tuhan tolong. Karena apa? Mereka minta tolong sama Tuhan. Lalu dengan segenap hatinya. Lalu tahu nggak adik-adik? Ya, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Segala kuasa Dia punya. Jangankan badai, ombak. Dunia ini Tuhan yang punya. Tuhan yang buat. Jadi Tuhan bisa lakukan kalau menolong dari ombak badai. Nah ya. Lalu adik-adik pasti ingat kan cerita Tuhan Yesus sama murid-muridnya? Tuhan Yesus juga menghentikan ombak, badai. Nah, luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Hebat banget Tuhan kita ya. Wow, luar biasa. Adik-adik tahu nggak? Tuhan kita yang luar biasa ini bisa nggak sekarang sungai dikeringin sama Tuhan Yesus? Bisa nggak? Bisa. Terus kemudian daratan dibuat jadi gunung. Bisa nggak? Bisa. Apalagi yang Tuhan bisa? Tuhan bisa buat tanah yang subur dirubah jadi rawa karena orang-orang jahat tinggal di situ. Bisa tidak? Bisa. Tuhan kita itu bisa lakukan segala perkara karena kuasanya sangat besar. Bahkan nih ya kalau ada orang-orang yang diberkati Tuhan kemudian menjadi sombong dan menyakiti orang-orang yang kurang beruntung. Tuhan menolak orang-orang yang sombong itu adik-adik. Tapi Tuhan mengangkat tinggi orang yang rendah hati. Nah, syukur kita kepada Tuhan ya. Karena Tuhan kita yang luar biasa. Nah, makanya adik-adik jangan kayak Ucok tadi. Gak ada ucapan syukurnya ya. Kita mesti bersyukur dalam segala hal. Seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kak Ida bacain ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuh, firman Tuhan katakan harus mengucap syukur adik-adik. Ketika senang aja, enggak. Ketika dapat hadiah, enggak. Ketika ulang tahun aja, enggak. Terus ketika dapat nilai jelek mengucap syukur juga Kak. Iya, ketika aku harus makan yang gak enak juga mengucap syukur Kak. Iya, ketika aku dimarahin mama karena aku salah mengucap syukur juga. Iya, kan dalam segala hal, ya kan? Kalau lagi seneng sih enak mengucap syukur. Kalau lagi susah kan susah Kakak mengucap syukurnya. Tapi harus mengucap syukur dalam segala hal. Oke, jadi kalau kalian dimarahin mama karena kalian salah, itu resiko namanya adik-adik ya. Kalau kayak Ucok tadi makanannya gak enak, gak suka. Tapi harus makan itu, menghargai mama yang sudah masak. Masih banyak orang yang bisa makan Ucok ya. Jadi tetap mengucap syukur. Kakak online mulu sekolahnya Kak. Kan sekarang udah gak online lagi ya kan. Mengucap syukur aja ya kan.
tapi COVID masih ada, Kak. Mengucap syukur aja. Emang kita harus hidup bersama-sama dengan COVID. Tapi perlindungan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga kita tetap sehat. Ya, yang mau mengucap syukur sama Kak Ida, yuk kita berdoa ya. Oke, yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik bagi kami. Kami ucap syukur untuk segala hal yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk mama papa, terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk adik kakak, oma opa, keluarga besar semuanya. Terima kasih untuk kakak-kakak, ibu guru, semua yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami, bahkan semua kami sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami mau hidup lebih lagi dengan ucapan syukur kami dalam segala yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Cara berpikir yang diubahkan oleh Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Shalom prajurit Kristus. Yuk kita dengarkan pengumuman. Yang pertama, yuk kita berikan persembahan. Nomornya tersedia pada layar ya. Yang kedua, jangan lupa subscribe ke YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom dan share link-nya ke teman-teman kalian supaya bisa ibadah bareng walaupun di rumah aja. Oh iya, sekarang kita sudah ibadah secara onsite loh. Yuk datang jam 9 pagi, 11 siang, dan jam 5 sore. Ditunggu ya prajurit Kristus. Nah, ini dia prajurit Kristus kita yang berulang tahun di bulan ini. Happy birthday semuanya! Iya, bagi kalian yang ingin bertanya seputar ibadah raya anak, bisa tanya ke IG kita ya, di @ibadahAnak_GBI_House. Nah, yuk kita saksikan sama-sama foto atau video prajurit Kristus kita yang satu ini. Demikian pengumuman kita prajurit Kristus, sampai jumpa minggu depan. Dah. Prajurit Kristus di rumah, keren kan ibadah kita hari ini? Nah, sebelum kita selesai ibadah, yuk mulai berdoa syafaat dan menerima berkat dari Tuhan. Ayo mulai berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa ibadah online maupun onsite Tuhan. Kami ingin berdoa bagi bangsa kami Indonesia dan pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil dan para menteri. Berikanlah kesehatan dan kebijaksanaan dalam memimpin negara kami. Kami juga ingin berdoa bagi ulang tahun bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkatilah bangsa kami agar terhindar dari bahaya korupsi dan teroris Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi kesehatan. Kami ingin berdoa bagi gereja kami, GBI House of Shalom, dan Bapak Gembala Beni Gunawan beserta keluarga dan kakak-kakak ibadah anak. Berikanlah kesehatan dan panjang umur agar kami bisa terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Prajurit Kristus, saatnya kita terima berkat. Semuanya bangkit berdiri ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Happy birthday to you. Yeay! Wah, hari ini semua pasti sukacita. Karena ada yang bahagia, ada yang berulang tahun. Nah, di kesempatan ini Cassandra mau doakan buat mereka yang berbahagia di bulan ini. Yuk, kita doa sama-sama ya. Buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang penuh dengan sukacita, di mana setiap prajurit Kristus boleh merayakan ulang tahunnya. Dan terima kasih Tuhan tetap menyertai mereka sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, berikanlah mereka kepintaran 10 kali lipat seperti Daniel. Dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Bahkan dimanapun mereka Tuhan tempatkan boleh menjadi berkat. Baik di pertemanannya, di sekolahnya, Tuhan campur tangan. Dan tak lupa kami juga mau berdoa buat mama papa. Tuhan berkati mama papa. Apa yang mama papa perbuat juga Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita besar yang boleh kami rasakan di bulan ini. Di mana setiap prajurit Kristus boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, doa kami biar mereka selalu menjadi kepala dan selalu naik dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di tahun paradigma yang baru, semua cara berpikir dari setiap prajurit Kristus diubahkan oleh Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, prajurit Kristus, kini saatnya kita mau terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Happy birthday, happy Sunday, God bless you.